Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 1 Februari ya, jam setengah 8 malam. Eh, saya akan bahas hari ini terkait dengan PBSA. Ini Paramita Bangun Sarana. Jadi salah satu saham yang masuk di list saya nomor 3. Nomor 3 berdasarkan short dividend yang terdekat yang akan bagi dividen dalam waktu dekat. Paramita Bangun Sarana ini bergeraknya di sektor konstruksi ya. Kemudian wilayah operasinya ada di Kalimantan, kemudian Medan, Sumatera, ya, Jawa. Terus tahun lalu ada beberapa aktivitas termasuk mindahin building atau office. Kemudian secara proyeksi kalau dia report tuh dari 2019 sampai 2023, dividennya secara amount naik terus 49 miliar, 40, 70, 120 dan 159 miliar. Kemudian gimana proyeksi dividen di tahun ini? Sekalian nanti akan kita bahas. Nah, di laporan ini tahun lalu dia mentargetkan untuk proyeksinya di tahun 2024 itu pendapatan sebesar 855 miliar dengan laba bersih 175 miliar. Jadi kalau nggak salah di bulan Juni dia report. Nah, kita coba lihat bagaimana progres sampai hari ini. Kalau melihat target dari PBSA secara profit 175 miliar. Saya kalau melihat di Stockbit itu 2024 Q1 27, Q2 18, Q3 94 miliar. Ini kalau kita jumlahkan 27 plus 18 plus 94 itu adalah 139 miliar. Jadi kalau dikurangi 175 sebenarnya kurang 36 miliar lagi. Artinya kalau potensinya nanti di Q4 itu dia profit di atas 36 berarti secara target dia sudah melebihi target. Nah, ini kalau setahunkan ya, disetahunkan dari Stockbit itu 186 artinya sebenarnya di luar targetnya dia yang 175 miliar. Kenapa saya bahas ini? Karena manajemen itu setiap mentargetkan, kita harus evaluasi targetnya dia sendiri itu sesuai nggak dengan aktualnya. Apa pasang target itu hanya sembarangan saja. Itu salah satu dari trust yang perlu kita konfirmasi ya terhadap performa perusahaan. Bagaimana manajemen mentargetkan, kemudian bagaimana target itu bisa di-achieve oleh manajemen itu sendiri. Artinya trust itu bisa terbangun dari target-target yang dia canangkan. Maka kalau kita bisa menguji setiap tahun itu targetnya selalu achieve terhadap apa yang dia canangkan, nah di tahun ini kemungkinannya kan paling nanti di bulan Maret atau April bisa jadi dia akan punya target baru untuk tahun 2025 seperti apa. Nah, keputusan pembelian saham kita salah satunya adalah pertimbangannya bisa terkait dengan itu. Jadi supaya kita nggak ngawur pas waktu kita mau pegang saham, itu adalah salah satu evaluasi yang bisa kita konfirmasi. Tidak hanya isu-isu di luar saja, jadi memang benar-benar kita riset dari sisi manajemen. Kenapa saya concern di sini? Karena namanya perusahaan itu ketika bertanding dengan perusahaan yang lain, yang membuat dia menang itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi bukan brandnya yang bertanding, bukan mesin-mesinnya yang bertanding, tapi adalah orang-orang yang bertanding di dalamnya. Jadi kayak PBSA dibandingkan dengan nggak tahu konstruksi yang lain itu apa aja tuh saya kurang begitu paham kalau perusahaan konstruksi. Kalau otomotif misalnya ya saya paham misalnya kayak Daihatsu, Toyota, Honda, kemudian Suzuki. Itu pertandingan antar mereka itu ya karena orang-orang yang ada di dalamnya. Semakin bagus orang-orang yang ada di dalamnya, pasang target, komitmen, itu akan semakin bagus juga perusahaannya secara jangka panjang. Nah, ini yang kita cari sebagai basic investor saham. Jadi basicnya mau seperti apapun isu yang ada di luar, kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu manage perusahaan dengan baik, kemudian dia bisa menghargai investor juga dengan baik, salah satunya adalah dengan pembagian dividen, harga makin turun ya sebenarnya kita makin mendapatkan perusahaan yang makin murah. Kayak Astra, ASII, saat ini harganya lumayan turun. Ini kalau ngelihat ada di bottom.
ini sebenarnya kesempatan banget kita untuk beli. Karena performanya secara keuangan pun kalau dilihat secara total, Astra International itu tidak murni hanya terpengaruh terhadap otomotif. Karena dia sangat besar ya. Bisnisnya banyak. Jadi otomotif diisukan turun. Ini harganya turun sekali. BYD masuk, otomotif diisukan turun. Ini kesempatan sebenarnya kita untuk masuk di sana. Padahal sebenarnya di dalamnya Astra ini tidak hanya otomotif saja. Ada sebagian memang otomotif, tapi bukan mayoritas total juga terkait. Dan perkembangan mobil baterai kita juga perlu uji di Indonesia ini selama beberapa tahun ke depan. Sehingga kalau kita pegang Astra itu mungkin dalam jangka waktu 5 tahun misalnya, atau di bawah 10 tahun misalnya, bisa jadi kita juga masih memungkinkan untuk keluar masuk atau mendapatkan keuntungan dari dividen yang ada. Oke, kita kembali ke PBSA. Nah, kira-kira kapan dia akan bagi dividen? Kalau dilihat dari historicalnya, biasanya dia bagi dividen di bulan Juni, Agustus, ya. Tahun lalu saya nggak tahu ini, biasanya dia nggak bagi ada interim sama final. Cuma di tahun lalu itu ada interim dan finalnya. Di 2023 akhir ya, Desember itu ada interim, kemudian final itu di 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk 2024 nanti akan bagi kemungkinannya di tahun ini. Nah, kalau ngikutin histori yang sebelumnya, berarti dia di bulan Juni nih, 12 bulan ya, tahunan, bulan Juni. Saya catat itu di Juni. Ini berapa dia akan bagi? Kalau lihat dari EPS-nya itu 61 ya, paling rendah ya estimasinya dari Stockbit. Oke, kita coba kalkulasikan. 8,946. Ini sekitar 46 ditambah 12. 58. Oh ya, benar. Saya mengestimasi sekitar 57 atau 58. Stockbit mengestimasi sekitar 61. Jadi kita main aman di 57 saja. Kemudian DPR historis saya juga pakai 80%. Nah, di Stockbit ini salah ya. Karena tahun lalu dia bagi itu adalah 53 dibagi tahun lalu EPS-nya adalah 82% tahun lalu. Anggap aja 80%. Itu berarti nanti dividennya sekitar 46. Dengan harga sekarang 368, yield-nya kemungkinan di 12,4%. Nah, di PBSA ini hutangnya juga cukup rendah ya, 30% saja debt equity ratio-nya. Jadi mestinya secara perusahaan aman. Cuma saya nggak tahu bisnis konstruksi itu gimana secara cara kerjanya. Karena kalau menurut saya namanya konstruksi itu fluktuasi, naik turun. Karena namanya orang bangun itu kan pasti berbeda-beda terus gitu. Dia harus cari customer-customer lain yang berbeda-beda. Nggak kayak kita jualan mobil misalnya atau motor misalnya, itu similarity customer-nya itu jelas gitu. Kalau konstruksi kan pas waktu tahun ini banyak yang bangun, mungkin dia akan banyak proyeknya. Pas waktu pembangunan sudah selesai, mungkin akan sedikit. Nah, gimana tuh cara memanage sales-nya di konstruksi seperti itu, saya yang nggak terlalu paham di sana. Tapi melihat perkembangannya PBSA, ini kita bisa tengok. Ya, walaupun kita nggak hold misalnya jangka panjang, nggak hold 5 tahun, paling tidak dari dividen, paling tidak dari in-out-nya kita pun kita juga bisa memahami harga resikonya yang ada. Jadi balik lagi ya, kita itu pengennya adalah risiko dulu yang kita hitung. Baru kita ngomongin masalah profit. Kalau risikonya itu sudah hampir bisa mendekati kita hitung 0 risikonya, profit misalnya 5%, 6%, 7%, tapi risikonya 0, itu secara jangka panjang lumayan bagus. Kenapa saya bilang begitu? Ya kita nggak perlu mikir, kita nggak perlu was-was, karena risikonya sudah 0. Ya kita kerja lagi aja. Kita banyakin dapat active income supaya bisa nambahin modal untuk passive income-nya, kan gitu kira-kira. Jadi kita tidak dipusingkan oleh investasi yang kita tanam di perusahaan tersebut. Nah,
Harga bagaimana? Kalau lihat setahun terakhir, harga tertingginya di 404, artinya 368 ini sudah masuk di range tinggi. Kemarin juga sempat naik ya PBSA 2,2% di hari Jumat. Apakah ini kita bisa cicil? Ya mungkin kalau sideways ini sebagian portofolio di sini menurut saya juga aman ya. Karena room-nya atau potensial diskonnya itu masih lumayan tinggi. Kalau 12% dividen, berarti ini room-nya untuk dia naik bisa jadi ke angka 400. Apakah kita mau ngambil dividen atau kita ngambil capitalnya, yaitu nanti teman-teman yang bisa putusin. Tapi menjelang bagian dividen nanti bisa jadi harganya akan bergerak ke arah sana. Kita tidak ada yang tahu harga itu akan bergerak ke arah mana, tapi peluang-peluang itu ada. Jadi hitungan-hitungan yang probabilitas seperti ini yang perlu kita hitung di pasar saham. Itu menurut saya. Jadi memang style orang beda-beda. Nah, catatan ini atau channel YouTube ini adalah style yang mungkin nggak banyak hitungan, sangat simple, nggak banyak teknik-teknik ya. Tapi ini yang membuat saya nyaman dan ketika itu dipraktekkan hasilnya itu ada. Nah, kombinasi ini yang sebenarnya saya pengen dapatkan gitu ya, nyaman, dipraktekkan dan hasilnya ada. Sudah tinggal kita fokus untuk bekerja. Fokus menjadi profesional bekerja. Saham biarkan mereka mencari cuannya kan gitu. Tanpa harus kita plototin harian, plototin panik, harus ngeliatin ini, harus telepon sana, telepon sini, misalnya gitu ya. Kalau kayak Andri Hakim pegang panik itu setiap hari perdagangan, kalau ada yang keluar, ada yang jual, dia mesti di YouTube-nya Koh Leon itu, Leon Hartono, dia bilang saya telepon sana, telepon sini untuk mengkonfirmasi yang keluar dari panik pemain besar atau retail. Kalau retail dia masih percaya, tapi kalau pemain besar dia sudah mulai panik. Memang ribuan persen yang ada di sana, tapi ribuan persen itu adalah kepemilikan. Jadi dia dapat ribuan persen itu floating profit. Yang perlu kita pahami adalah itu adalah floating profit. Dia akan benar-benar menjadi profit ketika dia menjual perusahaan. Namanya capital gain kan begitu. Nah pas waktu kita jual, nah kita kan pengennya kan financial freedom. Artinya apa? Pengennya uang itu bekerja untuk kita. Pas waktu kita jual, uangnya kan jadinya nggak bekerja lagi. Orang uangnya ada di dompet. Artinya tidak menghasilkan, sudah kita jual. Walaupun untungnya ribuan persen. Berarti kita harus bekerja lagi untuk mencari perusahaan lain yang berpotensi untuk naik seperti itu lagi. Nah, kalau konsepnya dividen kan nggak begitu. Saya beli, yang penting perusahaannya bisa bekerja, kemudian bisa menghasilkan dividen, dan dibagi, maka perusahaan ini nggak saya lepas. Kalau saya beri di harga murah, yaitu menjadi keuntungan saya. Artinya, konsep financial freedom itu sebenarnya, kalau menurut yang lebih logis itu adalah di dividen investment. Jadi waktu kita memiliki uang yang diem di situ, tahunannya kita mendapatkan dividen. Bagi hasilnya itu yang kita manfaatkan sebagian untuk kehidupan, bisa jadi sebagian untuk reinvesting lagi di dalam perusahaan. Sudah berlebih, udah freedom, kan bisa begitu. Artinya uang bekerja, makanya kita tidak mencari yang capital gain. Kalau capital gain itu selalu aktif income. Kalau aktif income berarti apa? Kita harus berpikir terus, mencari perusahaan terus yang berpotensi naik, mencari informasi, mencari apapun itu untuk mendukung tesisnya kita tadi. Bahwa kita pengen beli perusahaan, kemudian potensi naik, pas waktu naik dijual. Nah dijual itu uangnya kan jadi mandek. Uangnya kan jadi nggak bekerja lagi untuk kita. Jadi konsepnya sebenarnya menurut saya itu ada yang kurang. Lah pengennya adalah ada dividennya. Kalau ada dividennya ya berarti memang
Terus dari sisi manajemen ini ada Pak Vicentus Susanto, kemudian Ibu Evelyn Tanuwijaya, Alexander Yidiman. Ini saya tidak terlalu paham sebenarnya manajemennya, tapi ada hal yang menarik. Pak Vicentius Susanto ini jadi presiden direktur, itu masa kerjanya itu sudah 9 tahun. Dan kalau kita lihat dari sisi dividen yang sudah dibagikan 2017 sampai 2024, 7 tahun kan ya. Dia bagi terus kemudian dia listing kan 2016. Artinya dari awal dia listing sampai hari ini dia bagi terus dividen. Berarti tidak pernah absen dividen walaupun Covid. Konstruksi di Covid kemarin itu parah sekali. Tapi dia tetap bagi. Artinya manajemennya ini menurut saya punya komitmen. Kemudian di pemegang saham individualnya atau insidernya itu ada namanya Pak Erwin. Ada Pak Erwin Tanuwijaya, dia pegang 18 juta lembar atau sekitar 7 miliar ya. Ini dia beli di tahun 2024. Nah, ini saya coba cari nih Evelyn Tanuwijaya ini apakah anaknya Pak Erwin, saya kurang paham, belum ketemu ya. Tapi yang saya tahu Pak Erwin Tanuwijaya itu direktur utama di PT Sigma Mutiara, di mana Sigma Mutiara itu adalah pengendalinya PBSA, walaupun share-nya itu 39%. Nah, selain dia punya di Sigma Mutiara jadi direktur, dia Pak Erwin ini juga memiliki saham di PBSA itu sendiri sebanyak 18 juta lembar. Artinya bicara dividen, kalau tahun lalu di tahun 2024 ya, di bulan dia beli kalau nggak salah di Februari. Berarti mestinya Pak Erwin itu kan berharap tahun ini si PBSA ini bagi dividen. Kalau dia bagi dividennya di 46, kita coba simulasi dari pemilikannya Pak Erwin tadi. 18.938 kali 40, 871 juta. Lumayan. Setahun dapat dividen 800 juta itu lumayan. Artinya hampir 70 juta ya, bagi 72 juta sebulan. Nah, beliau ini adalah dulu mantan BOD-nya PBSA juga. Cuma pembeliannya itu di Februari 2024. Erwin Tanuwijaya serok saham di 298. Sekarang harga 368. 298 itu posisinya di sini. Area sideways-nya dia. Nah, kayak gini-gini itu kalau kita tahu di awal sebenarnya, kita kan tinggal ngikut aja. Orang yang sudah paham apa itu PBSA di dalamnya, dia beli perusahaan itu, percaya ke perusahaan itu, kemudian supaya kita itu menghemat waktu untuk mengevaluasi hal-hal yang seperti itu, kita ngikut aja keputusannya dia. Kan prinsipnya gitu. Kayak kita belajar agama misalnya, kalau kita nggak bisa mempelajari secara total, ya follow aja atau ikut aja ustadz yang kita biasa ikutin. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, ayat mana yang disampaikan, itu kita ikuti. Kan simpelnya begitu. Jadi kita itu nggak selalu harus expert di semua area gitu. Sehingga otak kita ini bekerjanya bisa jadi optimum. Karena yang sudah expert, sudah memikirkan itu, lah kita tinggal ikut aja. Belajar dari pengalamannya orang lain itu lebih cepat daripada kita belajar dari pengalaman kita. Nah, kalau kita tahu Pak Erwin itu ternyata beli di Februari 2024, berarti di area sini. Ya, di area sini nih. Kan ini masih sideways nih. Kalau kita ada uang yang dingin atau nganggur, ya nggak apa-apa sebenarnya kita ambil di sini gitu. Ngikutin Pak Erwin tadi. Kenapa? Karena hitungannya sama kayak kita, kecuali founder. Jadi kalau Pak Erwin ini hitungannya sama kayak kita. Pas waktu dia nyero, harganya itu 298. Dia nyero itu 7 miliar ini. Tanam uang 7 miliar itu. Evaluasinya adalah dengan 298. Kita bisa beli itu di 298. Bahkan bisa lebih murah. Pada waktu dia di sini, 276. Lumayan ini 298 ke 27. 8%. Kalau kita bisa nyerok di situ. Tapi memang ya konstruksi itu saya nggak terlalu paham, nggak terlalu ngerti. Jadi saya sendiri nggak pegang ya di PBSA ini. Jadi kalaupun mau nyicil mungkin
Saya ngambilnya ya di area-area sini. Dulu pernah pegang, tapi sedikit. Sudah saya jual sebagian di area sini. Karena saya pikir ada interim dividen di Desemberan, ternyata tidak ada. Jadi ini kan ada interim nih di 2023 ya. Saya nyicil dulu gitu. Ternyata nunggu-nunggu sampai Desember kok nggak ada interim. Ya, kemungkinannya final ya. Tadi udah ya, harga sudah, manajemen sudah, bisnis juga kita sudah bahas, dividen sudah bahas. Apalagi? Nah, mungkin sudah. Jadi kalau teman-teman ada komen, teman-teman ada masukan, silakan nanti di komen atau ada request untuk mereview saham-saham tertentu, silahkan ya, komen saja. Kalau saya sempat untuk bisa mereview, nanti saya review. Kemarin saya juga dapat titipan itu dari teman saya di UNTR sama ITMG, sudah saya review. Retail juga sudah ya, Ralph sama LPPF. Ada sebagian view yang saya masukkan di situ. Ya ini pendapat, sharing. Jadi sifatnya tidak ada benar salah. Yang ada itu hanya resikonya saja yang berbeda-beda. Jadi saya selalu percaya bisnis itu bukan matematis, ya. Bisnis itu ilmu sosial. Ini dari Pak Apu ya, teman saya namanya Pak Agung Prasetyo Utomo, itu kemarin sharing juga begitu. Bisnis itu ilmu sosial. Nah, menurut saya benar. Bisnis itu ilmu sosial. Jadi bukan matematis. Yang ada adalah bukan benar salah, tapi resikonya aja yang berbeda-beda. Ketika kita melakukan begini, resikonya ini. Ketika kita melakukan begini, resikonya ini. Sama, kita beli saham juga sama. Boleh nggak pakai capital gain? Ya silahkan saja kalau memang mau percaya itu. Risikonya ada, risikonya ada. Pakai dividen investing bisa nggak? Ya bisa. Silakan saja. Ada risikonya nggak? Ada risiko. Jadi risikonya yang berbeda-beda itu yang menyebabkan outcome atau hasil akhir yang berbeda-beda pula. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam pensiun sehat. Semoga saja bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.